Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikut Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, Mikta Islam a'azani Allah wa iyyakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio M di FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, ada juga Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Rahmat. Kefal Ustaz? Alhamdulillah sehat, bakhair. Mudah-mudahan antum dan pemirsa semua dalam kondisi baik dan selalu oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma barakallahu fikum. Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com, atau Anda juga bisa melihat jawaban-jawabannya kembali di website tersebut di www.dewanfatwa.com. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskur ya Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesuksesan untuk kita semua dunia akhirat. Menjelang bulan Ramadan adalah kebahagiaan untuk setiap pribadi muslim, dan kebahagiaan ahli ibadahnya jauh lebih di atas kebahagiaan ahli maksiat yang sedang bermaksiat. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kaum muslimin saking bahagianya sampai dia berusaha mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah apapun dan memaksimalkan ibadahnya ketika musim yang memang Allah siapkan dan Allah istimewakan, spesialkan untuk kaum muslimin. Ada nasihat dari Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala untuk kaum muslimin ketika ingin menyambut bulan suci Ramadan, agar kita bisa diharapkan sukses dan dapat melaksanakan ibadah ini dengan maksimal. Yang pertama, kita menyadari bahwasannya kesuksesan seorang muslim dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah murni taufik dan bimbingan dari Allah. Bukan karena kebiasaan orang, kekuatannya nanti mampu untuk berpuasa sekalipun tanpa sahur dan buka. Bukan juga karena banyaknya hafalan dalil atau perkataan para ulama. Demikian pula bukan karena dia adalah tokoh yang selalu dipandang oleh pengikutnya, banyak masyarakatnya dan sebagainya.
akan tetapi ini semua betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang pantas berdoa, selalu memanjatkan kepada Allah agar dia bisa sukses dalam Ramadan ini. Yang pertama, perlu kita panjatkan doa, khususnya hari-hari seperti ini, agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Banyak orang yang meninggal sehari menjelang, 2 hari sebelum, bahkan hari-hari ini banyak juga meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak sempat menikmati bulan Ramadan dengan keluarganya. Padahal waktu yang lalu, tahun yang lalu, dia masih bisa berbahagia dengan bersahur bersama, berbuka bersama. Dan ini merupakan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Maka ketika kita ingin menikmati Ramadan ini sebagai sebaik-baik modal yang akan kita persembahkan kepada Allah, kita berdoa agar kita bisa dipertemukan di tahun ini. Kemudian yang kedua, kita pun berdoa kepada Allah agar kita mampu untuk memanfaatkan ibadah sebaik-baiknya. Buat apa seseorang berbangga, bahagia, pasang banner, pasang spanduk, marhaban Ramadan, berbahagia kita di bulan ini, mari kita semarakkan dan sebagainya. Kemudian dia tidak beribadah, apa manfaatnya? Bahkan Nabi SAW mengatakan, rahma'an fimri'in, celaka, betul-betul celaka seseorang, adraka Ramadan hatta yansalih falam yughfar lah. Orang mendapat Ramadan sampai Ramadan itu pergi lagi, dia belum diampuni dosanya. Padahal sebab-sebab ampunan banyak sekali. Maka kita minta kepada Allah agar kita dapat diberi kekuatan dan bimbingan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau saja ibadah lain, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubur kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setiap habis salat atau di bagian akhir salat untuk berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan juga mengingat Engkau. Bagaimana dengan puasa Ramadan, ibadah yang sakral, yang jarang kita dapatkan, hanya setahun sekali, dan itu pun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkannya. Maka kita berdoa agar bulan suci ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan diterima. Kita salat, kita i'tikaf, baca Al-Quran, sedekah, berdoa, bertaubat dan sebagainya, lalu tiba-tiba na'udzubillah semua itu tidak ada yang terima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sedihnya kita. Maka kita pun meminta kepada Allah agar semua ibadah yang kita kerjakan Allah terima dan dijadikan sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, penimbang pemberat timbangan amal soleh pada hari kiamat. Kemudian poin kedua, selain berdoa, seorang perlu bertekad menyusun keinginan yang jujur dan gigih, benar-benar ingin menyambut Ramadan dengan hati yang ikhlas. Dan orang yang ingin betul-betul meniatkan ibadah kepada Allah bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dia niat bahwa dia akan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, akan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Ini secara mujmal atau global. Yang kedua, dia bisa meniatkan dengan niat yang rinci. Ketika bulan Ramadan kita tahu ada ibadah membaca Al-Quran, maka kita niat, Ramadan kali ini saya akan khatam minimal sekali. Kemudian kita tahu bahwa i'tikaf memiliki kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, maka aku berniat, bertekad, Ramadan ini kalau yang kemarin kita belum bisa untuk i'tikaf 10 hari, saya pengen setidaknya sekarang saya bisa i'tikaf 10 hari sebagaimana Rasulullah SAW beriktikaf. Misalkan seorang ingin sedekah, maka kita niatkan dari awal saya pengen setiap hari tidak lepas dari sedekah saya sekalipun sedikit, dan sedikit akan tapi terus menerus, sudah lebih baik daripada banyak kemudian berhenti. Maka ketika seorang bisa bersedekah tiap hari sekalipun hanya Rp5.000, Rp1.000 bahkan, siapa tahu Allah Azza wa Jalla jadikan itu penyebab dibebaskan dia dari api neraka. Dan ini apabila kita tahu, apalagi bisa tambahkan ada orang berbagi buka puasa, kita tidak ingin ketinggalan, maka kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah niat yang baik. Dan kita tahu bahwa
orang yang meniatkan amal sekalipun belum sukses melaksanakan, dia akan dituliskan pahala niat dan dia seolah-olah mendapatkan amal itu, pahala amal itu. Rasulullah SAW mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang niat tapi dia belum bisa untuk mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan penuh. Fa in hamma biha fa 'amilaha kataballahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila dha'fin katsira. Kalau dia berhasil setelah niat untuk mengerjakannya, maka Allah akan lihat amalnya itu. Kalau amalnya bagus, maka dia akan lipatkan seberapa tingkat baik dan benarnya amal tersebut. Maka Allah akan lipatkan 10 kali sampai 700 kali sampai tidak terhitung sama sekali, termasuk diantaranya puasa. Kita ingin niat berpuasa, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ada hitungannya. Dalam riwayat ditambahi wal hasanatu bi 10 amsalha. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu aku saja yang akan membalas. Artinya tidak aku sebutkan hitungannya berapa. Ini mirip dengan pahala kesabaran. Pahala kesabaran Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar hanya Allah saja yang tahu berapa hitungannya. Mereka akan mendapat pahala tanpa disebutkan hitungan berapa. Maka puasa pun demikian, dan para ulama menyebutkan memang dalam ibadah puasa ada tingkat kesabaran yang terkumpul atau model kesabaran yang dikumpulkan. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah yang berat. Dan orang puasa ketika lapar, dahaga, kemudian dia kadang lemas dan sebagainya, dia sabar menghadapi syariat Allah ini, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat. Kemudian poin yang ketiga, perlu seorang menyadari bahwa semua yang akan dia kerjakan, akan dia persembahkan kepada Allah, hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita bisa memaksimalkan bulan ini, maka itu keuntungan akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Orang yang berusaha mencari dan menelusuri jalan hidayah itu untuk dia sendiri. Kalau tidak, dia ingin memilih jalan yang sesat, maka dia akan rugi sendiri. Allah tidak butuh kepada kita semua. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah untung orang yang ingin mensucikan jiwanya dengan berbagai perintah kebaikan, dan sungguh rugi orang yang akan melumuri jiwanya dengan berbagai macam kehinaan, dosa, dan kemaksiatan. Di bulan suci Ramadan ini kita harus sadar bahwa ibadah ini hanya untuk kita, dan kita sendiri yang akan merasakan semua konsekuensinya. Dan terakhir, kita ingin belajar sebanyak-banyaknya agar ibadah yang kita kerjakan betul-betul benar dan juga bisa ikhlas. Karena kita tahu bahwa tidak ada amal yang Allah terima kalau tidak ikhlas dan tidak benar. Maka Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Siapa yang lebih baik? Para ulama tafsir mengatakan tidak ada yang lebih baik. Karena itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk menekankan sebuah pernyataan. Katakan tidak ada yang lebih baik agama seseorang kecuali orang yang mengatakan bahwa dia telah berislam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dia serahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Para ulama mengatakan mengislamkan diri artinya dia ikhlas dalam ibadahnya. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik dalam ibadahnya, maksudnya adalah ibadahnya dibuat sebenar-benarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan dan hidayah kepada kita dalam menyongsong bulan Ramadan, dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas nasihat yang disampaikan. Nah, mengikuti Islam, demikian nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan bertemu beberapa hari lagi insya Allah taala. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Barakallah, kita bacakan ini pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Safari Dakwah Dewan Fatwa. Yang pertama dari Naftali
Zuraida. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Assalamualaikum. apakah termasuk bentuk ria atau sum'ah ketika kita memposting 3 kali atau lebih acara semisal berbagi makanan atau memberikan sembako lainnya di bulan puasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ini terkait dengan beberapa kegiatan yang sering dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin ketika mereka memposting acara seperti ini. Ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah apakah boleh seseorang melakukan sedekah terang-terangan. Kita katakan kalau saja seandainya tidak merusak niat seseorang maka tidak mengapa. Karena sedekah terang-terangan apabila ada manfaatnya seperti agar dicontoh oleh orang lain maka dibolehkan. Sekalipun sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih afdal. Allah katakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila engkau lakukan sedekah dengan terang-terangan maka itu baik. Akan tapi jika engkau sembunyikan dan engkau sampaikan atau kau kasihkan kepada orang fakir yang membutuhkan maka itu lebih baik. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan dalam sahihain tentang ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla, di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang yang ingin bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya ini merupakan mubalaghah atau penekanan yang sangat bahwa orang ini tidak ingin ada yang tahu tentang sedekahnya. Tapi seperti kita sebutkan tadi, tokoh atau orang ingin memberikan motivasi kepada yang lain, memberikan sedekah agar ditiru, maka tidak mengapa sebenarnya selama itu tidak mengganggu keniatan, keikhlasan niat orang tersebut. Yang kedua, masalah laporan. Ketika seseorang memang memiliki amanah sehingga orang lain mempercayainya, saya ingin bersedekah ke masjid untuk kegiatan Ramadan, buka bersama, atau disampaikan santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, maka wallahu a'lam tidak mengapa, dan ini menjadikan sebuah laporan yang dibutuhkan agar seorang tidak gampang saja mengatakan tidak apa-apa, sampaikan, salurkan lewat kami, nanti kami salurkan, tiba-tiba terjadi penyelewengan. Dan ini banyak sekali terjadi, sekalipun sebagian orang sudah mengatasnamakan kami sudah kenal ngaji, kami sudah tahu sunnah dan sebagainya, ternyata ketika melihat uang, Allah uji dia, tidak sabar melihat uang kaum muslimin. Maka tidak mengapa, wallahu a'lam, ketika seorang menyampaikan ini saya sudah salurkan uang-uang penderma dan ini sudah sampaikan dan sebagainya, wallahu a'lam, selama ini juga tidak berlebihan, apalagi sampai bohong, na'udzubillah. Satu laporan diberikan kepada orang yang berbeda-beda padahal uangnya itu aja, ini juga sama, ini adalah kemungkaran yang lain lagi. Tapi intinya selama itu tidak mengganggu niat orang yang memposting dan juga tidak ada kebohongan dan sebagainya, wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz Sukron, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini masih dari pertanyaan dari Jamaah Safari Dakwah Dewan Fatwa dari Hanif Abu Halwa, Hafiz Abu Halwa. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ketika itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apakah setelah sholat taraweh kemudian di sepertiga malam terakhir melakukan sholat sunnah lagi secara berjamaah maupun sendirian? Apakah tersebut ada contohnya, Ustaz? Dan bagaimana contoh para salaf dalam menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik, yang pertama, sholat di awal waktu, di pertengahan dan di akhir waktu. Maksudnya sholat malam di awal malam, di tengah malam dan akhir malam itu dibolehkan. Dalam sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila as-sahar. Setiap waktu di malam hari Rasulullah pernah lakukan untuk salat malam, di awalnya, di tengahnya dan di akhirnya, sampai salat witir itu pernah juga dilakukan menjelang sahur, sehingga boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salat malam di 10 hari terakhir, sebagaimana hadis yang masyhur kita dengar, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr
syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Apabila beliau sudah masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya. Para ulama mengatakan itu kiasan. Beliau tidak ingin berhubungan lagi dengan istri-istrinya, akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan itu adalah kiasan bagaimana beliau menambah semangat ibadahnya. Kemudian yang kedua, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat dan baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian berikutnya membangunkan keluarganya, sehingga melaksanakan sholat di awal malam, kemudian dilanjutkan pertengahan malam atau di akhir malam tidak mengapa insya Allah. Tinggal pembahasan, bolehkah seseorang sholat lebih dari 11 rakaat? Kalau sudah sholat tarawih 11 rakaat, lalu malam hari ingin tahajud atau sholat malam dengan lebih dari 11 rakaat. Ini khilaf di antara para ulama, dan mayoritas ulama mengatakan boleh seseorang menambah bilangan lebih dari 11 rakaat. Karena keumuman hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang sifat salat malam Nabi SAW. Salat malam itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW ditanya, maka beliau mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam dilakukan 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدْكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan datang waktu subuh, maka dia mengganjilkan bilangan salat malamnya. Artinya tidak ada bilangan atau pembatasan berapa rakaat maksimal. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksimal 11 rakaat. Tidak boleh lebih dari itu, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala akthar min 13 raka'atan." Tidaklah Rasulullah SAW menambah jumlah bilangan salat malam entah di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 13 rakaat. Dan riwayatnya dikatakan 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Dan tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan boleh dengan keumuman hadis yang tadi. Artinya untuk orang yang mengatakan bahwa salat qiyamul lail tidak boleh lebih dari 11 rakaat, maka dia bisa mengerjakan salat sebagian di awal malam, kemudian sebagian yang lain di pertengahan malam. 4 rakaat pertama dengan panjang, kemudian 4 rakaat berikutnya tengah malam, ini tidak apa-apa. Adapun jumhur, mereka mengatakan kapan saja dan berapa rakaat terserah dia semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, Ustaz Syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah Santi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak saya berusia 9 tahun. Tahun lalu batal puasa karena sakit. Apakah anak seusia itu tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa? Bila wajib, apakah waktu-waktu sekarang masih bisa mengqadha, mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, Ustaz? Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas pendidikan yang baik untuk generasi mendatang. 9 tahun secara umum anak itu belum baligh. Sehingga jangankan mengqadha, puasa ada atau pelaksanaannya saja tidak wajib, wallahu a'lam. Ketika dia di siang hari di bulan Ramadan belum wajib dia untuk berpuasa. Maka apalagi tentang mengqadhanya. Akan tetapi seandainya kita bisa biasakan mereka untuk menggenapkan bulan suci Ramadan puasanya, maka bagus sekali. Dan ini dilakukan oleh para sahabat bukan 9 tahun lagi, bahkan lebih kecil dari itu. Kata Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau katakan, "Fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana." Ketika beliau berbicara tentang puasa Asyura, waktu itu puasa Asyura diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kami puasa dan anak-anak kecil kita latih untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Kami jadikan mereka main-mainan dari anyaman-anyaman bambu. Kita sibukkan mereka. Fa idza bakau 'ala at-ta'am nu'tihi dzalika hatta yakuna 'inda al-iftar. Kalau mereka anak-anak kecil ini merengek-rengek karena lapar, kita akan sibukkan mereka dengan mainan sampai datang waktu buka. Kalau seandainya itu bisa dikondisikan, bagus sekali. Dan kondisi di bulan Sya'ban sekarang, ketika seorang masih memiliki tanggungan puasa Ramadan yang lalu, maka tidak apa-apa digunakan untuk mengqadha. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana yakunu 'alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku pernah punya tanggungan
puasa Ramadan dan aku baru bisa menggantinya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan berikutnya, maka tidak mengapa seseorang berpuasa di hari-hari ini untuk mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Berarti belum wajib tapi bisa dilatih sejak dini ya saat anak kecil ya, Ustaz, untuk berpuasa, Ustaz ya. Seperti Nah, betul. Ustaz Quran barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Cozana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apakah orang yang benar menjalankan puasanya kemudian meninggal dunia dalam keadaan puasa di bulan Ramadan tetap mendapat siksa kubur atau tidak ya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tidak diragukan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan ibadah merupakan kondisi yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatatkan sang mayit sebagai orang yang mendapat atau menggapai husnul khatimah. Hanya saja apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa dia akan mendapatkan pembebasan azab kubur, pertanyaan fitnah kubur dan sebagainya. Wallahu a'lam, ini membutuhkan dalil, karena kita berbicara tentang urusan gaib harus ada dalilnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang berpuasa satu hari karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggal dalam kondisi itu, maka dia akan masuk surga. Dan ini merupakan tanda husnul khatimah insyaallah. Tapi apakah dia akan diselamatkan dari siksa kubur atau pertanyaan kubur? Wallahu a'lam, ini membutuhkan dalil secara khusus yang lain. Dan wallahu a'lam, sepanjang sepengetahuan anak belum ada hadis itu yang pernah anak baca. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Sigit Prasetyo. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Bagaimana menjaga puasa di tengah banyaknya kemaksiatan di mana-mana? Dan apakah orang yang bisa mengendalikan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak ya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Betul. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah dan kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak terlalu perhatian dengan agama, sehingga dengan alasan mencari uang atau tidak bisa dapat nafkah keluarga, akhirnya mereka meninggalkan puasa Ramadan. Di siang hari makan terang-terangan di depan masjid, bahkan di tengah orang-orang yang sedang berpuasa mereka makan seolah-olah tidak ada dosa sama sekali. Dan ini merupakan pemandangan, fenomena. Orang mengatakan fenomena itu adalah kejadian yang besar dan menyebar. Dan memang rata-rata sekarang seperti ini realitanya. Banyak kaum muslimin biasa saja mereka tidak berpuasa, bahkan sebagian mereka bercita seperti tidak berdosa sama sekali. Aku sampai sekarang tidak pernah berpuasa sampai full untuk Ramadan. Dan ini menyedihkan sekali. Dan saya katakan, di tengah kaum muslimin, ada yang betul-betul harus bersabar menghadapi kemaksiatan yang lebih dari itu, sekedar tidak makan dan minum. Ketika banyak orang-orang yang membuka aurat, seolah-olah mereka juga mungkin mereka berpuasa, tapi mereka buka aurat. Kita harus paham bahwa berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, bahkan syahwat, hukum asalnya yang kita tinggalkan itu dibolehkan. Kalau bukan karena puasa saja, makan dan minum itu mubah, itu dibolehkan. Akan tetapi, kenapa orang yang puasa meninggalkan yang mubah pada asalnya, tapi dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram? Seperti seseorang harus menutup auratnya dan tidak boleh dia buka aurat. Dia puasa, dia bisa tidak makan yang hukum asalnya mubah, tapi dalam kondisi puasa dia tidak menutup auratnya. Padahal tidak menutup aurat itu merupakan haram di Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka ada perkataan bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan, "I'lam annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla bitarki asy-syahawati al-mubahati fi ghairi halati as-siyam illa ba'da an yatimma at-taqarrubu ila Allah bitarki ma harramahu Allah fi kulli hal." Ketahuilah bahwasanya beribadah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu syahwat
yang menjadi keinginan orang, hukum asalnya boleh, tapi tidak boleh karena puasa. Maka beribadah dengan meninggalkan sesuatu yang boleh ini, hukum asalnya, tidak akan tercipta, tidak akan terjadi sampai dia bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang pada setiap saat. Maka kita perlu mengingat bahwa di bulan Ramadan kita memang diperintahkan untuk berbagai amal ketaatan. Tapi kita harus paham bahwa di bulan Ramadan pula ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Berkata kotor, jelek, dan sebagainya, termasuk kemaksiatan kita harus tinggalkan agar puasa kita sempurna. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar untuk orang yang berusaha tetap berpuasa di tengah komunitas orang yang tidak berpuasa. Dia tetap bisa menjaga pandangan pada saat banyak orang yang melakukan kemungkaran. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membesarkan pahalanya dalam kondisi seperti itu. Adapun syafaat dan sebagainya tidak khusus untuk orang yang berpuasa dalam kondisi berat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Al-Quran was-siyamu yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat untuk orang yang melakukannya. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu min al-akli wash-shurbi fi an-nahari fashafi'ni fihi, wa yaqulu al-Quran ay rabbi mana'tuhu min an-nawmi bil-laili fashafi'ni fihi fayushaffa'an, kama qala sallallahu. Al-Quran mengatakan, ya Allah, aku sudah melarang dia tidur malam hari, maka jadikan aku pemberi syafaat untuk dia. Kemudian puasa mengatakan, ya Allah, aku sudah halangi dia untuk makan dan minum siang hari, maka berilah aku kesempatan memberi syafaat dia. Maka fayusyaffa'an. Dua ibadah tersebut diberi oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Dan ini kita harapkan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari ibadah membaca Al-Quran dan puasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Insyaallah. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Inka Destiar. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ibadah puasa adalah tentang keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika niat berpuasa untuk mendapatkan pahala untuk mencapai surga, apakah diperbolehkan atau harus luruskan niat karena Allah bukan karena surga ataukah neraka? Ustaz, mohon penjelasannya. Syukron. Afwan. Ini semua sebenarnya berkaitan dengan semua ibadah. Bukan hanya puasa saja, akan tetapi dalam ibadah puasa memang ada penekanannya. Akan tetapi dalam pokok ibadah, seseorang ketika melaksanakan perintah Allah, tidak ada kontradiksi ketika seseorang ingin menggapai surga dengan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang beribadah, dia diharapkan untuk berharap surga Allah. Tidak ada masalah. Allah sendiri perintahkan itu. Tidak seperti sebagian kalangan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa orang yang ingin mencari pahala dalam ibadahnya berarti dia adalah ibadah pedagang yang ingin hitung-hitungan, untung rugi dan sebagainya. Kita katakan, Allah sendiri katakan, ibadah itu merupakan perdagangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Maka tidak mengapa seorang berhitung-hitungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan berarti kita ingin hitung-hitungan yang sama sekali tidak. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat lebih banyak daripada kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kemampuan kita beribadah kepada Allah itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, kita memang diperintah oleh Allah untuk mencari surga dalam semua ibadahnya. Dalam semua ibadah yang kita kerjakan. Contohnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga surganya. Ya, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Maka tidak mengapa seseorang ketika beribadah kepada Allah mencari surga, dan itu merupakan ridha Allah Subhanahu wa taala juga. Seseorang beribadah kemudian dia berharap mendapatkan surga. Allah sendiri katakan, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga-surga itu kalian dapatkan setelah kalian beramal di dunia. Maka tidak apa-apa. Sekali lagi, seorang berharap surga tidak kontradiksi dengan berharap
rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus puasa. Allah katakan seseorang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan, dalam hadis disebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun fayadkhul wa la yadkhulu minhu ahad fa idza dakhalu ughliqa fala yadkhul minhu ahad atau kama qala Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan di surga itu ada pintu khusus untuk orang-orang berpuasa namanya ar-rayyan. Mereka akan dipanggil. Dan orang-orang yang suka berpuasa ketika mereka bangun kemudian masuk, maka setelah mereka selesai, habis ditutup pintu itu, tidak ada lagi orang yang masuk selain orang-orang berpuasa. Rasulullah SAW sampaikan itu untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita akan mendapatkan surga kalau kita berpuasa. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufat lisyayatin wa maradatul jin wa futihat abwabul jannah, fala yughlaqu minha bab." Apabila datang pertama kali malam di bulan Ramadan, maka jin-jin dan para pembesar syaitan akan dibelenggu. Kemudian dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang ditutup sama sekali. Baik, Rasulullah SAW mengatakan itu untuk apa? Kalau bukan motivasi agar kita mencari surga tersebut, maka tidak mengapa seseorang beribadah untuk mendapatkan surga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nah, Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa difahami pada yang bertanya. Oke, bisa kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya. Dari Dedi Zunanta. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika di masa dulu, semasa belum mengenal agama secara benar, pernah meninggalkan puasa padahal sudah balik. Sekarang sudah mengetahui hukum secara agama. Apakah dulu puasa yang kita tinggalkan tetap kita lunasi? Bagaimana caranya untuk melunasinya? Puasa yang kita tinggalkan dahulu, Ustaz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahan antum dalam bertaubat, berhijrah dan ingin memperbaiki diri, dan ini merupakan tanda bahwa Allah ingin mengharapkan kebaikan kepada antum, dan semoga yang telah lalu akan Allah ampuni. Para ulama mengatakan bahwa orang yang bertaubat setelah lama dia tidak berpuasa, tidak salat bahkan, agar dia mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan apabila puasa itu lama ditinggalkan, kemudian sempat tidak sholat secara sengaja, ini dalam mazhab Hanabilah, orang yang tidak sholat dengan sengaja, maka dia bisa kafir. Ini dalam mazhab Hambali saja, ini tidak sesuai dengan mazhab jumhur atau kebanyakan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak sholat selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak kafir. Akan tapi konsekuensi yang disampaikan oleh mazhab Imam Ahmad bahwa orang yang tidak sholat kafir, maka orang yang berpuasa sekalipun apabila dia tidak sholat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia belum bertobat, sekarang dia bertobat, tidak perlu dia ganti puasanya, karena apa yang dulu dia tinggalkan, kalau seandainya dikerjakan pun tidak akan diterima oleh Allah kalau dia sertai tidak puasanya dengan tidak sholat. Ini sebagian ulama. Akan tapi mayoritas ulama mengatakan seperti kita sebutkan bahwa tidak sholatnya seseorang itu tidak sampai membuat dia kafir. Sebagaimana puasa pun demikian, maka perlu diqadha. Dan wallahu a'lam, ini adalah pendapat mayoritas. Ini merupakan pendapat mayoritas seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Abdul Bar dalam Istizkar, bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Orang yang pernah meninggalkan puasanya, dia mengingat-ingat kira-kira berapa Ramadan yang ditinggalkan, dan itu bisa dihitung dengan umur. Ketika dia misalkan masuk ke usia baligh, entah dengan usia 15 tahun atau dengan bermimpinya dia. Nah, dari situ dia kira-kira berapa Ramadan yang ditinggalkan. Lalu dia hitung, lalu dia berpuasa sebisa mungkin sampai dia yakin bahwa puasa itu sudah terqadha semuanya. Dia puasa terus sampai dikira-kira bahwa puasa yang dia tinggalkan itu sudah dia qadha. Maka insya Allah itu sudah selesai, dan ini disampaikan oleh para ulama, dan itu lebih hati-hati. Sekalipun sebagian ulama mengatakan selama dia melakukan itu terang-terangan sengaja, maka itu perlu taubat dan cukup tanpa mengqadha. Tapi wallahu a'lam, pendapat mayoritas ulama mengatakan
perlu dia qadha atau dia bayar apa yang sudah dia tinggalkan, dan dihitung dengan perkiraan sampai perkiraan itu membuat dia yakin bahwa puasa yang dia tinggalkan sudah diqadha semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, Ustaz, Afan Ustaz, misalkan kalau kita berniat mengkodok, namun di waktu misal hari Senin Kamis atau ada 3 hari di satu bulan itu Ayyamul Bid, dibarengin niatnya mengkodok, bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu a'lam, seingat ana puasa wajib tidak bisa dibarengkan. Puasa wajib tidak bisa dibarengkan dengan niat puasa yang lain, karena puasa itu sendiri sudah penuh untuk satu hari. Puasa wajib itu, yang disebut para ulama boleh digabungkan adalah ketika puasa sunnah dengan puasa sunnah lainnya. Wallahu a'lam, itu yang anda ingat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia lakukan Senin Kamis tidak mengapa. Nah, dan yang dia niatkan adalah puasa wajibnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukuran jazakumullah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib. Kita baca 6. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa kunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan juga kami informasikan untuk jadwal safari Dewan Fatwa Sambut Ramadan yang insya Allah ta'ala untuk dilaksanakan besok pagi di kota Bangil, Pasuruan, bertepatnya di Masjid Ar-Rahman Al-Irsyad, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, bersama pemateri Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, Hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, MA, Hafizahullahu Ta'ala, besok pagi jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya di hari Ahadnya, insya Allah tanggal 19-nya, safari Dewan Fatwa bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala, hari Ahad jam 08.30 waktu Indonesia Barat, bertepatnya di Masjid Ar-Rahman di kota Surakarta, Jawa Tengah. Barakallahu fikum. Dan insya Allah untuk tayangan tersebut akan kita tayangkan secara langsung di Fatwa TV. Kita lanjutkan Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika seorang istri dalam posisi hamil tua, tidak ada keringanan untuk dia tidak berpuasa dan dengan cara membayar fidyah, namun si suami bersikeras menyuruh istrinya untuk mengganti atau mengqadha puasa di lain waktu, maka bagaimana sikap yang harus diambil sedangkan setiap puasa ketemu hamil atau menyusui Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Pembahasan untuk wanita yang menyusui atau wanita yang hamil ketika dia berurusan dengan puasa Ramadan. Ini merupakan permasalahan yang menjadi khilaf, ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan mereka, yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui, termasuk orang yang boleh membayar fidyah. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan yang disampaikan oleh dua sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Disebutkan oleh Sahih Bukhari dalam tafsir firman Allah Azza wa Jal, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang-orang yang mampu melaksanakan puasa, mereka boleh membayar fidyah. Ayat ini berkaitan dengan awal mula diwajibkannya puasa Ramadan. Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Layla, beliau mendengar dari para sahabat Nabi SAW bahwa awal Ramadan diwajibkan, kebanyakan para sahabat keberatan. Mereka diwajibkan puasa Asyura 1 hari, kemudian Ramadan 1 bulan. Maka itu memberatkan mereka. Akhirnya sebagian orang yang mampu untuk bayar fidyah sudah, dia tidak wajib untuk berpuasa. Sampai akhirnya turun firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian berpuasa, itu akan lebih baik daripada kalian tinggalkan. Kemudian ada lagi firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia.
maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Maka dengan ayat tersebut Ramadan menjadi wajib, dan pilihan untuk membayar fidyah sudah tidak berlaku lagi untuk seluruh kaum muslimin, kecuali orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua, laki maupun perempuan, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sudah lemah, maka mereka boleh untuk membayar fidyah. Maka Ibn Abbas mengatakan, laisa bimansukhah, ayat ini tidak dihapus, akan tapi masih tetap berlaku. Asy-syaikhul kabir wasy-syaikhatu al-kabira la yastati'ani an yasuma. Orang tua, laki perempuan yang tidak mampu untuk berpuasa, an yut'ima makana kulli yaumin miskina. Orang yang seperti ini bisa memberikan makan alias fidyah untuk orang yang miskin. Dan para ulama mengatakan bilangannya adalah setengah sa' atau 2 mud. 1 mud itu 2 telukuk tangan begini, itu 1 mud. Nah, 2 kali. Atau kira-kira 1,5 kilo kalau orang yang ingin membayar dengan makanan pokok yang masih mentah. Tapi kalau seandainya ada orang yang ingin memberikan makanan matang dan itu lebih mudah, ya sudah siap saji, tentunya diberikan bukan siang hari di bulan Ramadan, tetapi diberikan kepada orang miskin yang ingin memanfaatkan fidyah itu untuk makan dia, terutama malam hari, bukan siang hari. Makanan yang siap saji dengan minumannya, sudah dengan lauknya dan sebagainya. Kemudian itu untuk orang yang tidak bisa, seperti orang tua, laki maupun perempuan. Ibn Abbas mengatakan, wal hamilu wal murdi'u idza khafata. Apabila ada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, apabila mereka khawatir terhadap kesehatan janin maupun kesehatan bayinya dalam kondisi menyusui atau sedang hamil. Sebagian ulama membedakan antara orang yang hamil dengan orang yang menyusui. Ya, karena orang yang menyusui, kalau dia menyusui kemudian dia lapar, maka dia masih bisa menyewa orang untuk menyusu, memberikan susu, atau dia berikan susu yang lain. Kalau memang tidak ingin susu manusia, misalkan, masih bisa. Seperti itu. Intinya orang yang menyusui, dia dalam kondisi berpisah dengan janin atau bayinya. Sementara orang yang hamil, bayi di dalamnya, seolah dia mengkhawatirkan anggota badan dia. Maka sebagian ulama bedakan itu kondisinya. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan, dan ini adalah mayoritas atau jumhurul ulama, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, dia hanya memiliki kewajiban untuk mengganti puasanya. Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena kondisi dia lebih identik dengan orang yang sakit dan masih bisa diharapkan kesembuhan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang sakit atau dalam kondisi perjalanan jauh sehingga harus meninggalkan puasa, maka dia perlu mengganti di hari yang lain. Itu saja. Sementara orang hamil dan menyusui, ketika dia selesai dari hamilnya, ketika selesai dari menyusuinya, dia masih bisa untuk sehat lagi. Sedia kala dia seperti orang biasa. Memang dia punya hutang, maka tinggal dibayar hutangnya tanpa perlu kesulitan dan sebagainya. Meskipun Ramadan itu bisa jadi tertunda. Ramadan pertama, kemudian belum sempat dia bayar, datang Ramadan berikutnya. Kemudian datang Ramadan berikutnya, padahal 2 Ramadan sudah tertumpuk. Pertama dia hamil, kedua dia menyusui, ketiga dia menyusui misalkan. Maka para ulama, dan ini jumhur, mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia tetap berpuasa sekalipun Ramadannya bertumpuk-tumpuk. Karena toh setelah itu dia akan sehat, seperti itu. Dan ini seperti kita sampaikan, pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya, maka dia mengambil hukum seperti ini, termasuk orang wanita hamil yang menyusui atau yang sedang hamil. Kemudian sebagian ulama bahkan mengatakan, ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka sambil mengqadha, mereka pun wajib untuk it'am, harus memberi makan. Hanya takarannya sedikit, 1 mud saja seperti ini. 2 telapak tangan, ini dia kasih makanan pokok untuk itu, karena dia telah meninggalkan puasa.
Dan para ulama mengatakan hukum asalnya wanita hamil dan menyusui selama dia mampu untuk berpuasa, dia wajib berpuasa. Hanya kalau tidak mampu, baru itu pembahasan yang kita bahas panjang lebar tadi. Tapi intinya wallahu alam itu adalah ranah khilaf yang pertama. Yang kedua, pendapat yang menurut anak pribadi kuat adalah pendapat jumhur. Karena para ulama mengatakan orang-orang yang sakit dan tidak bakal sembuh, seperti naudzubillah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kaum muslimin yang diuji dengan penyakit kanker misalkan, atau gagal ginjal, atau mah akut yang tidak bisa dia tinggalkan makan dan minum dalam waktu yang lama, maka mereka oleh dokter dengan dokter terpercaya, diagnosa yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka katakan ini tidak bisa untuk berpuasa, maka mereka boleh untuk bayar fidyah dari awal, ya. Dan mereka saja. Sementara orang sakit yang akan bisa sembuh, maka mereka mengqadha, itu saja. Ini pendapat kuat sekali dalam fatwa para ulama, mayoritas ulama. Ditambah kasus secara pertanyaan tadi, ketika suami mengatakan seperti itu, mudah-mudahan Allah memberi pahala yang lebih ketika Anda mentaati suami Anda, dan suami Anda tidak memaksa untuk hal yang haram itu. Tapi itu bisa jadi adalah pendapat yang diyakini lebih kuat dan memang seperti yang sampaikan tadi, maka taati saja, tidak mengapa. Kalau misalkan mau dijelaskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa fidyah dibolehkan untuk wanita yang hamil atau menyusui, silahkan sampaikan. Tapi kalau seandainya akhirnya suami mengatakan seperti itu, taati saja, karena itu bukan juga merupakan kemaksiatan yang dipaksakan, tapi itu merupakan pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz, syukran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Tapi Ustaz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi, insya Allah masih ada waktu. Dari Dimas Abdussalam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah niat puasa dan berbuka diucapkan setiap hari atau cukup di dalam hati ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Betul, para ulama mengatakan harus niat kalau puasanya wajib. Ada hadis yang memang saling menguatkan. Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Orang yang tidak niat di malam hari itu tidak harus malam-malam habis salat Isya, tidak, tapi setiap waktu sebelum waktu sahur atau sebelum terbit fajar itu adalah malam. Orang yang tidak meniatkan puasa pada malam harinya, puasanya tidak sah. Ini hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak, sekalipun semua ada perbincangan, akan tapi masih bisa dijadikan alasan minimal hasan hadis itu. Sehingga para ulama memang mewajibkan puasa Ramadan untuk niat. Kedua, apakah niat itu dilakukan tiap malam atau sekali saja di awal Ramadan? Khilaf di antara para ulama. Sebagian mazhab, kalau tidak salah mazhab Malikiyah, mengatakan cukup sekali saja karena semua hari-hari di bulan Ramadan satu kesatuan. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya ingin berpuasa Ramadan, dia sudah cukup. Tapi wallahu alam, mayoritas ulama mengatakan niat itu harus dilakukan tiap hari, karena satu hari adalah ibadah tersendiri yang berbeda dari ibadah lainnya. Sehingga ketika ada orang sakit atau safar, maka puasa hari ini terlaksana dengan sah, puasa ini tidak wajib karena dia sedang safar atau sakit. Wallahu a'lam. Sehingga niatnya perlu tiap malam. Yang ketiga, ini inti jawabannya, perlu dilafadzkan atau tidak. Kita katakan dalam semua ibadah, niat itu pekerjaan hati, tidak perlu dilafadzkan pun tidak mengapa, karena memang realitanya tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan untuk mentalafuzkan niat, untuk melafadzkan niat. Para ulama yang menganjurkan itu agar mantap saja atau lebih kuat dan sebagainya. Adapun dalil tidak ada. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalau begitu aku niat untuk berpuasa, itu sama sekali tidak menunjukkan syariat untuk mengunyahkan niat. Ini dan shaim dan sebagainya, itu tidak menunjukkan anjuran untuk bertalafuz bin niat, ya, untuk melafalkan niat. Akan tetapi niat adalah ibadah hati. Ketika seseorang tertancap dalam hatinya, besok aku mau sahur, maka itu sudah niat berpuasa. Malam ini aku belanja lauk untuk sahur, itu sudah niat. Kemudian orang bangun dari tidurnya, pasang alarm agar dia bisa bangun, itu sudah niat. Ketika dia masang alarm, dia sudah niat dia akan sahur dan berpuasa, maka itu sudah cukup. Dan alangkah bagusnya yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Ulum Al-Hikam, ketika beliau katakan, seandainya Allah beri tugas manusia
untuk melakukan tindakan tanpa niat, maka itu adalah tugas yang susah dilakukan. Karena semua orang pasti akan berniat ketika melakukan. Sekarang ada orang pengen bertanya kepada Ustadz, itu pasti ada niatnya. Dia angkat teleponnya, dia sampaikan pertanyaannya. Atau mungkin dia ngomong sama kawannya, aku pengen tanyakan. Itu sudah niat itu. Sekalipun dia tidak harus mengucapkan dalam bentuk tertentu. Seperti itu. Maka semua aktivitas, terutama ibadah, pasti akan ada niatnya dan itu disebutkan dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nah, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan dan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga di sana. Amin, amin, wa iyyakum jami'an wa musyahidin. Barakallahu fiikum. Barakallah. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Demikian kami kurang tugas mohon undur diri. Terima kasih atas masing-masingnya. Dan kami mengajak para pemirsa juga dan juga para pendengar sekalian guna untuk memanfaatkan atau untuk bertahun bersama kami, untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif yang Anda bisa saksikan pada saat ini. Nah, barakallahu fikum. Dan kami ingatkan juga untuk safari Dewan Fatwa esok pagi di Kota Bangil, Pasuruan, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah dan juga Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah di Masjid Al-Irsyad Kota Bangil hari Sabtu besok jam 9 pagi. Dan berikutnya di hari Ahadnya di Kota Surakarta, tepatnya di Masjid Ar-Rahman Surakarta pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah dan juga Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah kita akan menayangkan secara langsung di Fatwa TV. Kami kurang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup dengan kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami